Kita perhatikan betapa Quran sangat menjaga perasaan perempuan. Meskipun dia senang lelaki, itu tidak ditampakkan, itu dia. Kalau laki-laki kan langsung ugal-ugalan. Biasanya langsung baca puisi dan seterusnya ya kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an. Fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. الفاتحة. Mari kita akan melanjutkan kajian tafsir Maudhu'i. Ini temanya kelihatannya belum pernah diungkap ya, belum pernah kita sampaikan. Selama lebih kurang kita ngaji mungkin 3 atau 4 tahun belakangan ini ya. Temanya adalah syahwat di dalam Al-Quran. Mari kita buka surat Al Imran, kadang dibaca Ali Imran. Ada juga yang membaca Al Imran, bukan Al ya, tapi Al panjang karena keluarga ini. Ali Imran pada ayat yang ke-14, 15, dan 16. Baik, saya kira teman-teman ini mungkin sudah pernah ada yang syahwat. Ini di Quran hanya 2 kali, dalam bentuk syahwat 3 kali. Tapi shin, ha, dan huruf mu'tal tahu ya, maknanya huruf wawu atau ya, itu disebutkan banyak sekali. Di sini saja, Burhan, agak ke depan sini. Nah, oke. Baik, secara umum shin, ha, dan huruf mu'tal ini di dalam Quran ada 13 kali. Tapi yang spesifik ke syahwat ini ada ini. 2 kali dalam bentuk mufrad, 3 kali dalam bentuk jamak. Ya, makasih.
Mula-mula definisinya apa? Nah ini buka kamus, jarang dibuka. Pada kesempatan ini adalah Al-Umdatul Huffaz. Ini kitabnya Syekh Samin Al-Halabi ya, wafat 756. Maknanya adalah aslus syahwati adalah nuzu'un nafas. Dorongan atau keinginan nafsu ila ma turiduhu wa tuhibbuhu, terhadap apa yang diinginkannya dan dicintainya. Surat Ali Imran ayat 14, Mbak. Mari dibuka. Nah, tetapi wahiyya fid dunya dorbani. Di dunia syahwat ini ada dua. Ada yang shadiqah, ada yang kazibah. Ada yang benar, ada yang... Jadi syahwat ini ada yang shadiqah, benar, ada yang kazibah, yang buruk, yang dusta. Oke, langsung saja kita akan baca. Kalau yang dalam bentuk jamak ini teman-teman sudah sering kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati. Jadi alladzina yattabi'una syahawati antamilu mailan aziman. Kemudian fa khalafa, kalau tidak salah di surat Maryam itu ada fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Itu di surat Maryam. Fa sawfa yalqauna ghayya. Oke, nah yang kita baca ini di Ali Imran 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Mari diperhatikan semuanya. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ketemu ya? Sudah Him, ketemu Him. Dari tadi saya bicara apa Him? Ali Imran 14. Nah, ambilkan Quran itu untuk Rahim itu. Lain kali disiapkan ngaji itu. Baik, zuyina maknanya dihiasi. Dari kata zayana atau zina, perhiasan. Beda dengan zana. Kalau yang nunnya panjang, itu maknanya zina dalam bahasa Indonesia ya. Perzinahan atau hubungan di luar nikah dan seterusnya. Tapi kalau zina, zayana, iya-nya yang panjang, itu perhiasan maknanya. Itu berbeda itu. Dihiasi atau di sini dijadikan terasa indah linnasi dalam diri manusia apa hubbus syahwati. Cinta terhadap apa yang diinginkan. Minan nisa, perempuan, wal banin, anak-anak. Di sini anak laki-laki yang dimaksud. Kemudian al-qanatiril muqantarah, benda-benda yang bertumpuk dalam bentuk emas. Oke, saya pakai terjemahan ini dulu. Dalam bentuk emas dan perak ya, wal fiddah. Wal khailil musawwamah, di sini diartikan kuda pilihan, oke. Wal an'am, hewan ternak, binatang ternak. Wal an'am, lantas wal harth, sawah ladang. Dzalika minal hayatid dunya, itu kesenangan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ketemu Him? Serius ketemu Him? Him? Ketemu ya? Kasih tahu. Waduh, dari tadi. Nah, supaya mengikuti, supaya satu frekuensi ya. Yang saya baca sudah ketemu semua ya. Baik, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ali Imran 14. Dijadikan zina, dijadikan terasa indah, dijadikan terasa perhiasan kan. Tapi perhiasan ini bagi tempat A belum tentu bagi tempat B. Mungkin orang berbeda-beda. Hubbus syahwat. Hub cinta, syahwat kepada, maknanya tadi syahwat itu dalam beberapa kamus sudah kita sebutkan ya. Jadi syahwat ini dorongan atau kesenangan yang bersifat material. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Coba kita baca tadi salah satu kamus di sini Umdatul Huffaz. Ini dia. Nuzu'un nafas ila ma turiduhu wa tuhibbu. Dorongan, kerinduan, harapan nafsu untuk sampai meraih yang diinginkan atau dicintai. Wahya fid dunya, di dunia ada dua. Dorbani, shadiqah, ada kazibah. Ada yang benar, ada yang keliru. Fas-shadiqah ma yaqtalul badan min dunihi kasyawat ta'am, ya makan ketika lapar dan lain-lain. Nah, kemudian dan ini tidak bisa dihilangkan. Ini sesuatu yang ada dalam diri manusia. Jadi sesuatu yang doruri, sesuatu yang niscaya. Oke. Sudah ya.
Baik, itu dia syahwat, dorongan, keinginan, tapi bukan kepada bendanya, tapi cinta, seneng ya, atau memperturutkan syahwat tadi itu yang boleh jadi kendaraannya, pemicunya, pemantiknya adalah nafsu. Oke. Yang pertama, seneng minan nisa. Jadi dijadikan senang, terasa indah dalam pandangan manusia adalah cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Siapa yang senang perempuan ini biasanya? Jawab. Kambing kah yang senang? Jawab. Laki-laki ya. Di sini kok tidak disebut perempuan senang lelaki. Sebenarnya perempuan senang tidak lelaki? Ini ada mbak-mbak ini. Senang tidak itu? Senang ya. Kenapa tidak disebut? Quran ini menjaga perasaannya perempuan. Itu dia. Silahkan teman-teman yang kalau malam Sabtu baca belasan tafsir di sini. Tidak akan ada tafsir itu. Ini ilmuwan, ya kan? Nah, sudah. Lantas berikutnya wal banin, maknanya anak-anak laki-laki. Itu bukti bahwa perempuan kadang malu menyampaikan perasaannya terlebih dahulu. Betul ya, Ayus ya? Kenapa penjual koran laki-laki? Karena perempuan malu ngasih kabar duluan. Itu dia. Him, ngerti Him? Nah, sudah, ini semangat. Baru kumisnya gerak ya kan? Oke, enggak apa-apa Him. Memang lain kali ngaji disiapkan yang baik ya. Supaya niat ngaji itu loh. Kayak kalian main bola, lapangannya kan disiapkan itu. Mau main badminton, raketnya ada. Meskipun baru teknik ini belum bisa ya Bagas ya. Masa raketnya diganti piring kan nggak bisa. Nah itu betul niat mau. Sama dengan kita ngaji itu niat betul. Baik. Kemudian wal banin, anak laki-laki. Oke. Kira-kira orang tua itu, syahwat manusia senang ke anak laki-laki atau laki-laki saja atau laki-laki perempuan? Laki-laki toh. Kenapa tidak disebut perempuan di sini? Jadi Quran itu adil. Baru saja nyebut perempuan, sekarang nyebut lelaki. Begitu. Itu kalau cerdas ya membaca Quran itu. Burhan, betul ya? Kalau cerdas loh ya, kalau jeli membaca Quran. Mbak saya baca biasa aja Pak, enggak jeli. Ya sudah, enggak apa-apa. Karena jeli itu biasanya jelimet. Oke, enggak apa-apa. Jadi disebutkan syahwat dorongan kepada perempuan. Pasti itu syahwatnya lelaki. Ya kan? Sudah. Tapi perempuan syahwatnya ke lelaki tidak disebut. Itu betapa Quran menjaga perasaan wanita itu. Nah teman-teman begitu dijaga perasaan perempuan itu. Ngaji temannya dibully. Ya kan? Nah itu dia. Oke, jangan sampai terjadi. Kemudian kalau guru macam saya mendidik. Ya Div, karena ada lurah pondok ikut ngaji. Ini kabar gembira ya setelah belasan tahun terasa. Kok ada hal baru ternyata Divan ikut ngaji. Oke, kelihatannya sudah sekian purnama beliau tidak. Karena sibuk berdakwah di tempat lain. Oke. Kemudian seneng ke anak laki-laki. Kenapa perempuan tidak disebut? Baru Quran itu nyebut perempuan, sekarang nyebut lelaki. Itu adil berarti. Coba sekarang sebut perempuan juga. Itu kan tidak adil perempuan itu. Apa Quran itu? Jadi Quran ini sangat teliti. Sehingga kalau dibaca oleh orang-orang uqala, orang-orang yang jenius, orang yang cerdas, semakin kagum dia kepada Quran. Sama dengan kita barusan tadi itu. Nah itu begitu kita ungkap sedikit ya kan. Oke, wal qanatiril muqantarah. Qanatir dari kata qintor, bentuk mufrad ini bentuk jamak. Beban atau benda yang kira-kira beratnya itu 1 ton, 1000 kilogram. Minal fiddoti, minaz zahabi wal fiddoti. Ini panjang ya tapi maknanya satu. Maknanya adalah harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas. Disebut harta benda saja. Padahal qintor atau qanatir ini maknanya berat, ukuran massa. Jadi 1 ton lazimnya ya. 1 ton berarti 1000 kilogram. Rohim tidak ngerti, tidak apa-apa ini pokoknya 1 ton itu sudah. Biasanya kendaraan-kendaraan yang kenapa sih jalanan cepat rusak? Karena banyak kendaraan yang melebihi tonase dibiarkan lewat gitu saja. Kelebihan beban, kelebihan berat. Oke. Ini emas. Kurang biasanya. Punya 2 gram, ingin 5 gram, 10 gram, ingin 100 gram. Terus begitu. Itulah syahwat itu. Nah karena syahwat ini dorongan kepada yang material, dia cepat letoy, cepat punah. Cepat mengalami ejakulasi. Baik ejakulasi informasi maupun ejakulasi yang lain. Nah itu dia. Lantas berikutnya an'am. Apa itu? Binatang ternak. Pasti seneng itu. Cuma di sini contohnya biasanya kalau ngaji-ngaji ya unta,
Sapi, kambing, biri-biri itu kan ternak sudah. Belum di-upgrade ya ternaknya ya. Sudah, Man. Ya, makasih, Man. Belum di-upgrade ternaknya begitu itu. Ya ternak yang lebih keren lah kan. Ternak apa kayak di Neptunus misalnya. Oke, itu dia. Walhars, sawah ladang. Orang itu pasti seneng sawah ladang. Kemudian zalika mata'ul hayatid dunya. Mata, apa artinya mata? Apa mata itu? Di sini diartikan kesenangan. Padahal mata ini sesuatu yang cepat habis. Ya sudah, enggak apa-apa. Kesenangan tapi cepat habis. Apa saja, entah properti ya, dan lain-lain. Oke. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah baginya tempat kembali yang lebih baik. Kita perhatikan ada berapa benda tadi itu. Syahwat manusia ada berapa? Perempuan. Laki-laki tidak disebut tadi ya. Hanya Quran ingin menjaga perasaannya perempuan. Oke. Kemudian syahwatnya perempuan ke laki-laki. Lalu anak. Kemudian qanatiril muqantarah minaz dzahab wal fiddah, atau benda-benda perhiasan lah ya. Ada 3 berarti. Karena zahab dan fiddah ini 1. Kemudian khailil musawwamah. Kuda-kuda pilihan. Sekarang kuda itu sudah jadi mobil, merek mobil namanya Ferrari ya, kuda jingkrak itu. Makanya ada seorang master, seorang di film Johnny English ya, film komedi sebenarnya ini. Mr. Bean itu loh film komedi ya. Rowan Atkinson itu bertanya ke gurunya di pegunungan Tibet. Guru katanya, master, adakah yang lebih membahagiakan selain punya mobil Mercedes katanya. Lalu gurunya, waktu itu belum ada HP Android. Gurunya buka laptop gini. Sebentar, saya akan terhubung dengan dunia yang lebih tinggi. Lalu browsing, cari harganya. Laptop itu tahun berapa yang kalian tahu? Tahun berapa? Baru-baru ini ya. Laptop itu sudah ada tahun 70. Internet ada tahun 60. Jadi ketinggalan banget kalau kalian baru tahu belakangan ini sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Lebih baik ketinggalan daripada sangat ketinggalan. Oh ya, silakan Kak. Oh ya. Kemudian cari ternyata ada mobil yang harganya lebih mahal. Terus kata gurunya begini, tentu belilah mobil Ferrari. Nah itu dia. Jadi ada yang lebih membahagiakan selain punya mobil Mercedes. Oke. Kemudian nomor 1 apa tadi? Nisa, syahwat kepada perempuan atau perempuan pada lelaki. Meskipun tidak disebut ini ya, karena Quran menjaga perasaan wanita akan tidak tersinggung. Banin, anak laki-laki dan perempuan. Qanatiril muqantarah, benda-benda atau perhiasan dari emas, perak dan lain-lain. Khailil musawwamah, kuda-kuda pacu. Ini kuda, musawwamah ini kuda yang disiapkan maknanya. Kuda yang musawwamah, disiapkan makanannya, semuanya sudah disiapkan itu. Jadi boleh dimaknai kuda pilihan, kuda pacu. Yang jelas ini kuda istimewa. Kalau sekarang ya turangga, kendaraan. Kemudian 4 tadi ya. Lalu an'am, apa itu? Binatang ternak. Lalu yang ke-6 sawah ladang. Baik, langsung ke ayat 15. Supaya nanti dapat poinnya di ayat ke-15 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu nabiyukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah Muhammad, mau enggak kalian aku kasih yang lebih baik dari itu semua? Itu kan keren tadi itu. Tapi ada yang lebih baik. Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi mereka yang bertakwa di sisi Tuhan. Apa makna takwa? Kalau makna fiqhiyah adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oke. Ada makna yang lain. Menjauhi larangan. Makna yang lain adalah menghindarkan diri dari murkanya Allah. Orang kalau menghindar, itu biasanya waspada atau tidak? Jawab, waspada. Kok enggak cerdas kalian ini? Waspada atau enggak orang kalau menghindar itu? Berarti selamat. Ciri-ciri orang takwa itu waspada. Kalau mencintai dia waspada, kalau membenci dia waspada, kalau berdagang, bertani, bernegara, berpolitik, seluruhnya waspada. Itu dia orang bertakwa itu. Nah, makanya takwa ini makna secara gampang di Quran itu mencintai, karena supaya waspada itu. Bagaimana? Ayo tolong menolonglah kamu, wasta'inu bisabri wassalah, tolong menolong kamu dalam birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi. Bir itu dipertentangkan dengan ism, dosa. Takwa dipertentangkan dengan udwan.
Berarti kalau mau tahu ciri orang bertakwa, dia penuh cinta, tidak ada permusuhan itu. Nah itu dia. Oke. Baik, kemudian mereka semua mendapatkan apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Coba lihat balasannya. Kita ada berapa tadi di dunia hubus syahwat itu? Ini kalau cerdas ya, kalau teliti baca Quran ini. Berapa tadi? 6 ya. Apa balasannya sekarang? 1, jannatun tajri min tahtihal anhar. 2, khalidina fiha ya. 2, azwajun mutahharah. 3, ridwanu minallah. 6 dibalas 3, setimpal enggak itu? Kalau kita materialistik itu, kalau kita pragmatis. Kita di dunia dapat 6 kok. Di akhirat dapat 3. Setimpal enggak itu? Mbak Fatul, setimpal enggak itu? Enggak setimpal ya. Tapi mari kita perhatikan. Nah, ini dia. Au nabbiukum. Naba ini berita besar. Nabiyun pembawa berita besar. Amma yatasaalun, perihal apakah mereka berdebat? Gerangan apa yang membuat mereka berdebat? Anin naba'il azim, tentang berita, itu naba, berita agung ya. Yang dahsyat itu. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka saling bersilang sengkarut. Hal unabbiukum ala ini sama unabbiukum ya. Setan turun pada manusia di surat Allah turunkan setan pada manusia itu juga berita besar. Karena pakai redaksi naba di Quran itu. Di surat Syu'ara ayat terakhir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian aku kabari kepada siapa setan itu turun? Kepada siapa Kak Eza? Setan itu turun. Nomor 1 ala tanazzalu ala kulli affakin asim. Pembohong, pendusta, pendosa, waqsaruhum kadzibun. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna sam'a. Pertama afak dan asim ya, pendusta dan pendosa. Mereka yang kedua menghadapkan, yang ketiga yulquna sam'a, menghadapkan telinganya, pendengarannya ke setan. Waqsaruhum kadzibun, lagi-lagi kebanyakan mereka pendusta. Dan turun juga setan-setan itu kepada wasyu'ara, kepada para artis, sosialita, selebgram. Apa lagi? Konten kreator. Oke, itu dia. Yang mana mereka yattabi'uhumul ghawun, diikuti oleh para pendusta, diikuti oleh orang-orang yang melampaui batas, diikuti oleh orang-orang yang tidak jelas itu, followernya, subscribernya, macam-macam itu loh. Alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Kamu tidak lihat mereka naik turun lembah, nyari inspirasi, bikin apa konten kreasi, bikin konten itu, video itu, ya kan? Wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna illa. Mereka berkata yang tidak mereka lakukan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wantasuru min ba'di ma zulimu. Kecuali ada YouTuber konten kreator yang soleh, yang ngaji seperti ini. Itu dia. Kok enggak ada yang tepuk tangan ya? Oh ya sudah. Walhasil santai saja. Coba 6 dibalas 3. Mari kita sebentar. Syahwat ini kan sesuatu yang ada dalam diri kita, sesuatu yang embodied, sesuatu yang terberi, terinstal sedemikian rupa dan kita tidak bisa menolak itu. Jadi sesuatu yang daruri, niscaya. Sudah. Kemudian dorongan kesenangannya kepada perempuan dan anak. Perempuan ya perempuan ya laki-laki ya. Jadi kadang Quran itu begitu, itlaqul khos li iradatil am. Dia sebutkan umum tapi maknanya khusus. Sebutkan khusus maknanya umum. Itlaqu makana bi iradati mayakunu. Kadang demikian. Sudah. Perempuan atau di sini disebutkan nanti dapat azwajun mutahharah. Apa azwajun mutahharah ini? Surga, lantas azwajun mutahharah. Pasangan-pasangan yang suci. Ada suci ini apa maksudnya? Apa ndak hadas, ndak datang bulan, suci haid nifas, apa itu maknanya? Fiha azwajun mutahharah. Di sana nanti dapat pasangan-pasangan yang suci katanya. Ada lagi yang seksis memaknai itu, di sana dapat pasangan yang masih gadis. Itu Quran dicocok-cocokkan dengan syahwatnya. Tidak, ini pasangan yang hatinya jernih, hatinya bersih ya. Oke. Baik, Nisa, terganti enggak pasangan itu? Bisa enggak digantikan di dunia? Ya? Tidak bisa, makanya di akhirat itu diganti. Yang lebih baik, ya. Oke, ya sudah. Ya enggak apa-apa ya, karena baru datang. Oke, bagus itu. Baru datang langsung bisa. Kemudian banin, anak bisa diganti enggak?
Kapan kita senang anak itu? Paling setahun, 2 tahun, masih kecil, masih bayi. Besar sedikit kurang ajar, betul kah? Nah, ini kan muka-mukanya begitu semua ini. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Oke, kemudian qanatiril muqantarah, kendaraan atau benda-benda tadi, emas, perhiasan, properti. Itu sarana atau tujuan? Orang kalau punya benda-benda hati seneng enggak? Seneng ya? Punya. Maka nanti balasannya ridwan, hatinya plong itu. Itu balasannya di akhirat itu. Ini supaya 14 dengan 15 koheren. Teman-teman silakan melacak Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati Wassuar. Nah, nanti supaya Divan atau ustadz-ustadz yang jarang ngaji di sini supaya tahu cara saya baca Quran. Oh iya ya, cara baca Qurannya begini. Yang keren itu loh. Ini narasinya ini pada ayat sekian, connect dengan ayat yang ini, ada sangat hubungannya begini. Nanti teman-teman bisa dipakai kalau ngaji di mana, di malam Sabtu. Supaya punya kerangka dalam membaca Quran yang baik. Sama dengan tadi, Pak, di sini kok disebut syahwat ke perempuan saja? Kok perempuan enggak ada syahwat ke lelaki di Quran? Tidak, Quran ini menjaga perasaan wanita biar tidak tersinggung. Kok di sini disebut anak laki-laki saja, anak perempuan tidak? Loh, Quran maunya adil, baru saja nyebut laki-laki perempuan, sekarang nyebut lelaki, begitu. Nah, supaya punya narasi dan Anda harus filosof, Anda harus menguasai banyak disiplin ilmu ya untuk sampai ke sana. Sebenarnya tidak terlalu filosof, tidak apa-apa. Oke, sudah. Berarti emas perhiasan tadi sarana atau tujuan? Kalau tujuan diganti di akhirat nanti itu. Tapi kalau sarana tidak, diganti dengan ridho. Waridwanun minallahi akbar. Tanwin itu di Quran, waridwanun itu maknanya imma qalil, imma katsir. Kadang maknanya banyak atau sedikit. Contoh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Itu maknanya bukan 1 malam, tapi 2 menit, 3 menit saja itu. Sangat sedikit dari malam. Mi'raj itu, Isra dan Mi'raj itu loh. Sudah. Begitu pula waridwanun minallah akbar. Ridwan, ridhonya Allah meskipun kecil sedikit, itu besar sekali. Jadi tanwin maknanya kadang banyak, kadang sedikit. Nah, sama dengan di sini nanti ada satu lagi di sini. Oke. Jadi kesenangan di dunia bersama anak, istri, kemudian kendaraan diganti oleh surga yang di bawahnya mengalir air-air. Orang bertanya, Pak, kok Quran imajinasinya pakai air saja? Surga yang di bawahnya mengalir apa? Air-air. Tajri min tahtil anhar. Itu kan berarti sumber maron. Dulu ada teman saya dari turis ya, dari teman belajar dari Jerman itu, kemudian ayo kita ini katanya, lalu saja. Ayo kita berwisata kata saya itu. Dekat-dekat sini saja yang murah itu. Apa itu? Samber merun katanya, sumber maron. Kan U dibaca A ya, saya kan ya samber. Mustang dibaca Mustang. Jadi kalau sumber samber. Maron, merun. Oke dia. Sudah ya. Kemudian 6, maka 6 ini impas kalau diganti 3. Tapi kok imajinasi Quran ini kok surga mengalir gitu saja. Jadi begini. Kalian senang enggak kalau ada tempat di bawahnya mengalir sungai-sungai? Senang enggak itu? Ya. Cocok enggak dengan syahwat kita, dengan harapan kita? Ya? Apa surga itu misalnya, kan ada kan, kalau neraka sudah jelas serem itu. Tapi kan ada neraka versi buku-buku 5.000 ya di bis biasanya, itu kurang serem. Hanya masuk di setrika itu saja, itu kurang serem menurut saya. Ada banyak sebenarnya yang lebih serem ya. Jadi surga untuk para teroris suruh makan granat, makan bom ya kan, dirudal dari jarak 10 meter macam Kim Jong Un, itu kan lebih serem nerakanya itu. Kim Jong Un ya, orang korut ya. Oke. Kemudian satu ketika ada ini surga para koruptor. Nerakanya para koruptor itu. Jadi nerakanya para koruptor itu begini. Mungkin atau kapan saya sudah pernah cerita ya. Itu dulu. Di neraka para koruptor begini. Koruptor dari Swiss, ini kan negara minim korupsi ini. Koruptor dari Swiss, dari mana? Finlandia atau Islandia, Norwegia itu negara yang korupsinya 0, sangat kecil. Itu mereka direndam, di bawahnya itu magma. Jadi magmanya gunung berapi yang mendidih itu, magma ya. Hanya selutut saja. Karena korupsinya kecil, sedikit. Qanatiril muqantarahnya sedikit itu. Korupsi berupa qanatiril muqantarah itu. Kemudian India sampai perut itu, sampai pusar. Karena banyak korupsi kan. Rusia, Amerika sampai dada. Giliran Cina banyak korupsinya sampai hidung itu. Kemudian ya ada juga yang sampai tenggelam apa dan lainnya. Terus ada lagi koruptor Indonesia. Itu cuma sampai tumit saja.
Indonesia katanya itu. Korupsinya sampai tumit. Itu kan sedikit kan itu. Ternyata enak apanya, ini saya berdiri di kepala istri saya. Ternyata istrinya di bawah itu dia. Jadi kerjasama ya suami istri seperti kasus-kasus yang sudah-sudah itu loh. Dia berdiri di tumit itu. Nah itu dia. Cerita agak serem itu ya. Ya sama dengan Nasruddin Khoja kehilangan satu benda. Ya humor-humor itu kadang perlu ya, al-mujuniyat ya, kegilaan-kegilaan itu. Humor-humor itu. Beliau itu kehilangan benda, kehilangan jarum. Kemudian cari depan rumahnya. Nyari apa? Jarum saya hilang katanya itu. Cari depan rumahnya kan terang, ada lampu penerangan dari desa itu atau dari punya negara itu. Loh, itu benda atau jarum kamu hilang di mana? Hilang di rumah. Kok cari di jalan? Di rumah gelap, sini yang terang katanya. Nah, itu dia. Mungkin sulit dipahami ya bagi sementara orang. Lucu tadi. Ini tepuk tangan setelah ngaji saja. Oke, ketawanya setelah ngaji. Ada juga begini, Nasruddin Khoja itu ya. Jadi baca di lantai 2 di perpus itu kan ya. Baca. Nah, perpus rumahnya dibikin 2 lantai itu. Tiba-tiba terdengar suara jatuh dari itu lantai 2 ke bawah itu, lalu gedebuk, ada suara begitu kan ya. Gedebuk, lalu kata istrinya, suara apa jatuh itu? Baju saya katanya. Kok suaranya keras begitu? Iya, saya di dalam baju. Nah itu ternyata bukan dia, bukan baju, beliaunya sendiri yang jatuh itu. Suara apa jatuh? Baju saya. Kok suara keras begitu? Saya di dalam baju. Nah itu dia. Oke, baik. Jadi kok imajinasinya tentang itu? Jadi memang supaya bisa dicerna oleh orang-orang. Kadang cerita kiamat itu kurang serem. Al-Qari'ah antum al-Qari'ah. Qari'ah itu mengetuk. Apa kok suara mengetuk gitu saja, Pak? Terus kata Maman, karena ada tak marbuto itu pasti yang mengetuk cewek. Muannas, feminin katanya. Padahal makna tak di belakang itu sangat alama, sangat alim itu. Jadi ketukan sangat keras. Kamu tahu enggak begitu itu? Oh iya, apa itu mal-Qari'ah ya? Kamu enggak akan pernah tahu kan. Wa ma adraka mal-Qari'ah, kamu enggak akan tahu kalau ma adraka itu. Tapi kan sudah penasaran kan? Yauma yakunun nas, nah begitu-begitu nanti. Silakan dicek yang lain. Jadi ini bisa diakses oleh imajinasi kita dan kita senang kalau ada bangunan apa di bawahnya mengalir sungai-sungai itu. Kita senang itu. Cocok dengan imajinasi, apalagi orang Arab waktu itu. Nah, sudah kemudian tajri min tahtial anhar. Kemudian jadi maunya bangunan mengalir apa di bawahnya sungai-sungai atau bangunannya di bawah sungai. Nah, silahkan pilih itu. Jadi yang jelas surga ini seluruh imajinasi kita ada di sana. Jadi kalau disebut hanya apel di sana, kemudian ada STMJ. STMJ kan ada di Quran kan ya, zanjabila itu ya. Itu zanjabila itu STMJ itu, minuman yang terbuat dari jahe. Ya STMJ di sini berarti itu. Ada. Saya kira dawet juga ada kalau Anda senang itu. Nah, cuma di surga ini kalau Anda wawasannya cetek, itu setiap hari makan jemblem selama ribuan tahun. Karena wawasannya tidak luas. Jadi kalau saya tidak. Jadi hari ini, hari apa ini? Malaikat, Selasa, stik. Apalah yang makan yang enak-enak itu. Kemudian siapa? Yusra minta stik juga oleh malaikat. Ini stik biliar. Nah itu dia. Tahu ya stik biliar ya. Silakan dikonsumsi. Nah kemudian macam-macam. Nah itu menunya banyak sekali. Tapi karena di dunia wawasannya jemblem tok. Atau diperbaharui bahasa yang sudah di-upgrade apa? Bola singkong, ya kan, bola-bola singkong. Ya sudah tahunya itu saja. Jadi ada lagi kan tetangganya itu makan, salah sebut dia, sok-sok Inggris kan, buka menu di surga sok Inggris. Ini katanya itu, ternyata sambel. Yang datang itu sambel. Kemudian salah, oh ini sok-sok keren ya. Ini lagi katanya, lalu acar, tahu acar ya? Yang padanan untuk di atas topping ya, untuk nasi goreng atau acar. Sambel sama acar saja, ribuan tahun makan itu. Sudah, setelah itu tetangganya itu makan misalnya daging ya kan, makan daging dah atau coto Makassar ya Burhan itu. Makan daging itu. Terus enak itu katanya. Oh, lalu kurang karena bule makan masakan Indonesia di surga itu. Bulenya bilang begini, "Mor," katanya. "Mor itu lagi." Oh, makanan ini namanya mor ini, katanya Yusron ini. Katanya siapa? Katanya Rohim, mor ini. Lalu bilang ke malaikat, "Malaikat, mor, sambel lagi yang datang." Karena mor itu maknanya lagi. Nah itu kalau wawasannya bodoh itu. Makanya orang yang alim di dunia nanti sampai di akhirat tetap alim dia. Oh, tidak ada yang amin ya. Nah,
Jadi kalau ndak alim ya setiap hari aja belum kok selama ribuan tahun. Oke. Jadi 3 itu ya. Surga itu sebagai balasan dari 6 tadi dibalas 3, tapi 3 ini memuaskan. Ridwan, ridho. Sampai puas itu. Wala saufa yu'tika fatardo, sampai kamu ridho. Dan karena istri ini ndak bisa digantikan, pasangan ya, bukan istri saja. Suami atau istri itu ndak bisa digantikan itu. Dan itu pasangan atau teman hidup. Kalau apa tadi benda-benda kan sarana bukan tujuan. Maka di surga diganti. Azwajun mutahharo. Pasangan-pasangan yang suci. Waridwanu minallah. Dan ridhonya Allah tadi. Perhatikan kata ini. Wallahu basirun bil ibad. Apa maknanya itu? Allah maha melihat hamba-hambanya. Di Quran ini banyak redaksi. Ada redaksi ibad. Ada redaksi abid. Apa bedanya? Ibad dengan abid. Nah, saya bukakan ya. Oh ya, kalau yang syahwat hanya 2 kali tadi ya, dalam bentuk mufrad tadi. Nah, hanya 2. Belum saya baca. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa antum qaumun musrifun. Sama. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Itu An-Naml 55, sebelumnya Araf 81. Oke. Ibad di Quran banyak sekali, 104. Tapi kalau abid hanya 5 kali. Baik. Ibad ini dua-duanya diterjemah. Makanya terjemahan ini kurang ya, teman-teman harus punya kamus. Terjemahan Depak atau Kemenak ini kurang. Ibad dan abid ini sama-sama diartikan hamba, terjemahan bahasa Indonesia. Padahal Quran ini banyak, kosakatanya bahasa Arab itu 24,6 juta kosakatanya. Quran hanya pakai 2.700 kosakata. Jadi duduk dalam bahasa Arab, duduk dari tidur, setelah bangun dari tidur, atau duduk setelah Anda berjalan atau berdiri, itu berbeda dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia sama, udah duduk saja. Jadi qa'ada dan jalasa itu beda. Jalasa duduk setelah tidur. Makanya bahasanya majelis, tempat duduk ya. Supaya tidak tidur lagi. Nah beda di majelis. Majelis bermusyawaratan ra'iyah ya, MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah itu banyak yang tidur di sana. Padahal makna majelis itu tidak tidur. Nah, jadi wa imma bi majelis al-ulama ya, majelis ulama itu juga banyak lagi yang tidur, yang bodoh juga banyak. Oke. Jadi Anda kalau mau disebut ulama kerja saja di MUI. Nanti Anda akan jadi tukang fotokopi ya, disebut ulama. Itu ulama itu. Nah itu dia. Dan kreatif banget, fatwanya banyak di Indonesia itu. Yang baik ada, banyak yang baik itu. Bahkan lebih banyak ya. Oke. Tapi mereka karyawan. Wallahu basirun bil ibad. Ibad ini hubungannya adalah hamba-hambanya Allah yang berbuat dosa, hamba Allah ya, berbuat dosa dan tobat. Walhasil ia mendapat ampunan Tuhan. Oke. Abid, hamba-hambanya Allah bermaksiat, kadang sempat tobat tapi lebih banyak tidak. Maka perhatikan redaksi abid di Quran itu. Selalu dihubungkan dengan zalim. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Hanya 5 kali. Itu Ali Imran 182. Annallaha laisa bizallamil lil abid. Ali Imran 182. Annallaha laisa bizallamil lil abid. Anfal 51. Laisa bizallamil lil abid sama Hajj 10. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Fussilat 46. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Yang terakhir surat Qaf 29 ma yubaddilul qaulul ladayya wa ma ana bizallamil abid. Nah, bisa diganti ya pernyataan itu, ladayya di hadapanku wa ma ana bizallamil abid. Oke. Nanti silakan diperiksa, itu ada di surat Qaf ya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamil abid wa ma sa'aya wa ma rabbuka bizallamil abid wa anallahu laysa bizallamil abid itu. Tapi perhatikan kata ibad sekarang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, dosa dia melampaui batas. Tapi perintahnya la taqnatu mir rahmatillah, itu dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu, hamba-hambaku yang banyak dosanya tadi, anni, perihal aku, Nur ya,
Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab doa orang-orang yang berdoa manakala dia berdoa. Oke, wa nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufun bil ibad. Oke, itu dia. Itu perbedaan ibad dengan abid. Siapa ibad itu yang bertobat tadi itu? Karena hubungannya ibad adalah hamba Allah yang bertobat. Ini dia. Alladzina yaquluna rabbana atina innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mereka senantiasa berdoa, Rabbana inna, sungguhnya kami. Perhatikan kata Rabbana. Lalu perhatikan terjemahannya apa? Apa terjemahannya Rabbana di situ? Apa terjemahannya Rabbana itu? Salah terjemahan itu. Bukan ya Tuhan, langsung Tuhan gitu saja. Karena tidak ada kata ya. Jadi setiap menyebut kalimat doa tanpa ya Quran. Karena ya, hai, wahai, ini maknanya berjarak. Padahal kita dengan Allah tidak berjarak. Aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dari urat leher. Tapi terjemahannya ya di situ. Wahai kan? Ada teksnya wahai itu? Tidak ada. Makanya teman-teman jeli ya membaca Quran itu. Jadi seharusnya bagaimana? Ya ini mereka senantiasa berdoa, Tuhan kami. Tidak usah iya, karena iya ini berjarak. Woi, manggil itu, berjarak enggak itu? Tapi kalau langsung dekat, Tuhan, ya, ampuni aku. Seperti kata Nasruddin Khoja ketika datang ke mana? Ke Ka'bah, haji itu gedor-gedor Ka'bah. Tuhan, cepat ampuni aku. Sebelum kamu didatangi orang banyak. Nah, jadi belum haji dia datang duluan. Gedor-gedor Ka'bah itu. Tuhan, cepat ampuni saya. Sebelum engkau didatangi orang banyak. Nah, itu dia. Digedor-gedor Ka'bah itu. Oke, itu dia. Jadi doa itu di Quran redaksinya Allahumma qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Rabbana atina. Nggak ada ya Rabbana. Langsung Rabbana zalamna, cuma di musola ditambah oleh yang tukang baca puji. Rabbana, ya Rabbana. Nggak ada ya sebenarnya, ditambah itu. Ya nggak apa-apa ya namanya orang belajar kan. Nggak tahu ya nggak ada hukumnya. Ya namanya nggak tahu, kalau tahu ya. Sebenarnya orang jadi orang bodoh itu enak. Main bola apa nyetak gol sujud syukur. Menurut Anda sah nggak secara fikih sujud itu? Buka aurat dalam keadaan hadas itu. Sah itu. Sujud itu harus punya wudu, suci dari hati kecil itu. Itu loh kalau ibadah tanpa ilmu. Tapi ya mending lah daripada apa terlentang, tergeletak-geletak, kayang. Ya sudah sujud baiklah itu. Ya kan? Mau nggak dipikir itu. Jadi apapun itu butuh ilmu. Ini bedanya kita ngaji dengan yang nggak ngaji. Jadi sujud syukur, ya wudu dulu. Jadi sujud ke Allah dan menghadap kiblat. Ya kan? Baru apa di prank ada lembaga survei abal-abal katanya menang pemilu atau apa. Sujud dia. Itu pun di jalanan. Iya, ya sudahlah. Namanya orang tidak berilmu ya kan. Tidak ada hukumnya tidak berilmu itu. Tapi kita yang berilmu jangan. Kalian sujud yang biasa aja sholat itu tidak jelas kok, ya kan? Ada yang sujud itu yang suaranya panjang. Langsung tidur itu. Nah, oke. Waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Siapa mereka itu hamba Allah yang bertobat tadi itu loh, ibad, yang dipanggil ibad. Yang meskipun melampaui batas, itu ayat paling optimis ya, Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa. Berdosa tapi tetap dipanggil hamba di situ. Yakni as-sabirin, sabar dia, shodikin, concern dia, qanitin, ahli ibadah dia, benar ya. Shodikin benar, kemudian qanitin itu taat, ahli ibadah ya. Ada orang namanya kanita kalau perempuan. Munfiqin, orang yang berinvestasi mendermakan harta. Wal mustaghfirin, dan senantiasa beristighfar kapan? Kapan? Bil ashar, di waktu sahur, waktu sebelum fajar. Itu paling keren itu. Datang mengetuk pintu langit. Makanya kalau ada doa bersama partai apa? Di Monas atau di mana? Kalau betul mau doa ya, mau mendoakan bangsa, tatajafa junubuhum anil madaji. Jauhkan lambungnya dari tempat tidur. Ayo mereka berharap ampunan Allah khaufan wa tama'an itu. Kalau mau berdoa untuk Indonesia, bangun malam. Itu doa politik yang begitu itu. Doa di Monas, kan ada begitu kan ya, tidur di Istiqlal. Itu apa namanya? Ada politik, oke. Nah itu teman-teman supaya dipahami.
Ini memang ada di Quran ayat seperti ini. Ada orang yang tertipu diri sendiri. Ada orang, kamu jangan tertipu. La taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu la taghurrannakum. Apa begitu ayat, nanti periksa lagi ya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Harta, benda, apa, tahta, Toyota dan seterusnya, jangan tertipu oleh itu. Itu kelihatan semua kan? Jabatan semua ada periodenya 2 periode. Itu pun kalau tidak buru-buru ketangkep KPK. Tapi ada juga wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dirimu sendiri tapi mengatasnamakan Tuhan. Itu dia. Mungkin sampai di situ, apa ada pertanyaan? Ada? Nah, tadi kita belum sempat membaca tafsir ya. Nah, saya bacakan sedikit saja tafsir Imam Mawardi. Zuyyina linnas hubbus syahawat, maknanya adalah zuyyina ay hussina hubbus syahawat. Jadi yang zuyyina itu hubbus syahawat loh ya. Karena syahwat itu sudah ada. Nah, siapa yang menghiaskan di dalam diri kita syahwat itu? Siapa? Siapa? Man? Belum tentu. Karena ada yang shodiqoh, ada yang kadzibah. Kalau hasrat membunuh, itu bukan dari Allah Maha Suci dari perbuatan kotor seperti itu. Bahwa dia ditakdirkan, ini hal lain ya. Tapi kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah punya etika, punya adab bahwa tidak. Dan itu kata Quran, bukan kata saya. Man amila sholihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Tadi itu loh, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Yang berbuat baik dari Allah berarti itu. Memang untuk dirinya sendiri, tapi dari Allah itu. Tapi kalau berbuat buruk itu dari dirinya sendiri. Nah, karena Tuhan Maha Suci dari itu. Oke. Kemudian yang pertama hubbus syahwat adalah syaiton katanya. Betul, ini yang makna selain Allah ya. Ja'alahu taba'i' minal munazati kama qala ta'ala inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Perhiasan. Qanatil muqantarah itu berbeda pendapat. Itu ada 7, ini belum saya sebutkan ya. Ini yang saya sebutkan tadi, qanatil muqantarah itu. Annahu alfu wa mi'ata uqiyah, 1200 uqiyah. Uqiyah itu nggak sampai 1 kilo. Ada juga tadi yang saya katakan 1 ton ya, 1000 kilogram. Oke. Wa yaqulu Mu'adz bin Jabal, Nabi Hurairah dan seterusnya. Gintor alfu wa mi'ata uqiyah. Dan seterusnya. Muqantarah ini teman-teman mungkin belum tahu maknanya mudha'afah, berlipat ganda. Jadi mari kita baca sekali lagi ya. Kemarin seperti saya membaca surat A'la dengan narasi yang berbeda kan ya, yang keren waktu itu ngaji minggu lalu. Sekarang pada hari ini kita akan membaca demikian pula. Maksud saya begini, supaya Quran ini hadir seolah-olah Quran turun kepada kita saat ini. Dan teman-teman cinta ke Quran. Apa kalian ngaji selama ini beberapa tahun ini ngaji tafsir ya pada juga di malam Sabtu biasanya atau malam. Apa enggak bertambah kecintaan kalian ke Quran itu? Dita, apa enggak tambah cinta itu ya? Kalau Divan sudah jelas karena Dita tadi pagi juga memberi jatah ke Divan terjatah. Atau kemarin ya. Oke, zuyyina dijadikan zina, perhiasan indah. Nah, perhiasan ini sebaiknya ada perhiasan yang sebaiknya tampak, ada perhiasan yang sebaiknya tidak tampak. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Nah, apa perhiasan yang sebaiknya tampak? Ya mungkin gelang atau apa gitu ya. Dayat mungkin pakai sabuk ya, dari apalah kan. Dari anyaman apalah misalnya. Anyaman bendrat misalnya. Itu sebaiknya tidak tampak karena itu perhiasan ya, ada perhiasan-perhiasan. Ya kawat gigi, kawat jemuran apa dan lain. Kan banyak perhiasan itu. Oke. Dijadikan indah hubbus syahwat. Orang itu senang ke syahwatnya. Syahwat tadi ya hal-hal yang temporer, cepat habis, dorongan untuk melakukan sesuatu, dan itu berbeda dengan nafsu ya. Karena nafsu itu pemicunya. Nafsu itu di dalam. Kalau syahwat setan itu di luar. Sesuatu yang al-kharijiyah, faktor eksternal. Tapi kalau nafsu itu di dalam.
Nah, kalau cerdas membaca Quran, ini sudah kita bahas di tafsir-tafsir sebelumnya ya. Untuk mengalahkan sihir itu apa sih? Identik dengan apa sihir itu? Setan ya sudah ya, setan ya sudah. Tapi setan itu dimakan oleh orang Indonesia itu. Di Surabaya ada rawon setan. Setan dimakan ya kan. Sambelnya sambel mercon, baksonya bakso nuklir. Wah, itu dia. Orang Indonesia. Mak itu juga makan apa Kak biasanya Kak? Makan kuping gajah biasanya. Bu, makan apa? Kuping gajah dimakan itu. Apa enggak serem orang Indonesia itu kan? Ah, itu dia. Baik. Barusan apa? Setan, oke. Sebelum setan itu apa? Ya? Sihir, ya. Untuk mengantisipasi sihir, teluh, apalagi santet dan seterusnya. Kan ada fakultasnya kan? FISIP ya, fakultas ilmu santet dan ilmu pelet misalnya. Itu kan sihir itu. Allah menyifati zatnya dengan satu saja. Qul a'udzu birabbil falak. Satu saja. Tapi bisikan, godaan baik setan manusia Allah sifati 3 sekaligus. Zatnya itu. Disifati dengan 3. 1, Qul a'udzu birabbin nas. 2, malikin nas. 3, ilahin nas. Betapa beratnya menghadapi provokasi godaan setan atau nafsu tadi itu. Tapi kalau setan tidak. Langsung saja birabbil falak. Selesai. Mencari malam, ya kan? Itu hanya 1. Tapi perhatikan Qul a'udzu birabbin nas. 3. Ini maksud saya teman-teman, ini kan Anda sudah ngaji tafsir lama di sini. Ya lebih jeli baca Quran, lebih kreatif membaca. Tidak hanya buka tafsir ini Pak, surat Mu'minun, tafsir Mizan, tafsir Ibnul Jauzi, Ruhul Warraihan, Ruhul Ma'ani Al-Mawardi. Ya bagus, tapi Anda naik level sedikit begitu itu. Nah, terutama yang Ustadz ya di belakang itu. Ya, baru nanti setelah naik level begitu ke dayat baru ngeteng. Nah, baru gitu. Sudah ya? Nah, kita baca sedikit lagi karena Anda ada pertanyaan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dijadikan terasa indah, dijadikan terasa nyaman dalam pandangan manusia hubbus syahawat. Cinta terhadap syahwat, libido. Keinginan. Keinginan kan sudah ada itu. Bisa enggak dikelola itu? Bisa, tapi ini dijadikan senang manusia kayak itu. Makanya kan dunia ini bagaimana di surat Hadid mata ini bagaimana? Ini malah itu dunia mata bagaimana? Laibun walahun. Laibun walahun zinatu wa tafakhurun bainakum wal aulad, itu dia. Nah, jadi sesungguhnya kehidupan dunia adalah laibun walahun, permainan senda gurau saja. Wazinah, perhiasan saja. Wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Berbangga-bangga saja, banyak-banyakan anak dan harta. Oi, anakmu berapa, hartamu, terus begitu. Seperti kama salighaisin jabal kufar nabadhu summa yahiju fatarahu musfarrun summa yakunu hutama. Lalu mati apa dan seterusnya. Anaknya baru menang lomba kerupuk tingkat RT ya. Atau main lato-lato, tek-tek itu tingkat RW misalnya, dia sudah dibangga-bangga, ini prestasi. Calon pemain lato-lato tingkat dunia ya kan. Kan lato-lato ada yang tornado apa yang helikopter ya kan, ada yang tepuk pramuka, dadak yang begitu-begitu ya kan. Ada lato-lato versi pesantren luhur. Itu mainnya dalam sarung. Coba itu gimana itu? Hanya goyang-goyang gini ya, dadak ya kan. Nah, enggak tahu itu digantung di apa kan. Nah, ternyata memang pakai kayu di belakang itu bagas. Jadi kayu diselipkan dan nur ya. Imajinasi itu jangan nanggung, yang keren gitu imajinasinya itu. Hayal takut ya, hayal saja takut Pak, takut dosa. Kalau dosa ya istighfar. Nah, itu imam ya, imam kata Imam Ar-Rafi'i. Kalau Imam Nawawi tidak. Jadi kan lato-lato yang masih begini itu manual itu, belum keren lah itu. Jadul ya kan. Jadi ada nanti di tribun itu dekat stadion yang baru dibangun di kita itu. Nah, itu akan ada turnamen lato-lato. Nggak kelihatan bendanya itu Mbak ya. Tangannya gini saja, ada yang merokok, ada apa ke belakang. Tahu-tahu gerak-gerak saja dalam sarung kan. Nah, main lato-lato dalam sarung. Jurinya nanti kamera dari bawah itu. Oh iya, betul lato-lato bergerak itu. Sudah. Santai ya. Nah, silakan menikmati tertawa itu dulu. Nah, dijadikan indah hubbus syahawat minan nisa. Ini saya betul-betul kita ini kagum kepada Quran.
laki-laki pasti yang menyenangi perempuan adalah laki-laki, betul ya? Tapi perempuan senang ke lelaki, tidak sebut di sini. Betapa Quran ini sangat menjaga perasaan perempuan, itu dia. Itu hemat saya itu ya. Iya ya, Quran ini sangat menghargai perasaan wanita. Jadi sebelum orang ada aktivis feminis ini baca ini saja keren sudah itu. Lalu wal banin disebut anak laki-laki. Kok perempuan tidak disebut? Loh, barusan nisa. Ini menunjukkan Quran itu sangat rigid, sangat teliti, sangat adil. Barusan nyebut nisa, sekarang nyebut anak laki-laki. Nah, itu dia. Wal qanatiril muqantarah. Benda-benda yang beratnya 1 ton tadi 1000 kilogram dan itu mudha'afah muqantarah itu. Qanatir dari kata qintor tadi bentuk jamaknya. Zahab, fiddah dan lain-lain. Dan khailil musawwamah. Orang ini pasti seneng tunggangan. Kalau bahasa sekarang ya mobil jet pribadi ya dan lain-lain. Ya banyak lah ya merek-merek mobil itu dan seterusnya itu. Sebenarnya mobil saya juga banyak. Ya, Kak Eza, banyak kan mobil kita? Banyak di dealer. Waktu itu saya ada pengajian begini. Pak Kiai, mobilnya di mana? Mobil saya masih di dealer. Orangnya belum paham. Dengan guyonan khas filosof itu belum paham itu. Waduh, mobil saya masih di dealer ini katanya. Ada kemarin juga teman dari Jakarta. Wah, gimana ini datang sini? Dijemput apa enggak? Waduh, kalau saya jemput lama. Kenapa? Mobil saya masih di dealer. Ngambilnya kapan enggak tahu ya kan? Betul Yus ya? Jadi santai saja Yus. Dan saya enggak pernah kehilangan kunci mobil ya kan? Karena enggak ngurus itu dengan kunci mobil itu. Oke. Makanya main lato-lato gaya tornado ya kan? Helikopter, gaya tepuk pramuka, tepuk pramuka itu loh. Dulu ada teman saya guru pembina pramuka, 1 minggu tepuk pramuka, gimana itu ya? Dulu nggak selesai seminggu tepuk pramukanya. Zahab wal fiddah wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang disiapkan atau diistimewakan. Nah sekarang teman-teman begini, Anda punya mobil misalnya Rolls Royce, ya kan? Mobil ya dari mesin inilah sudah yang dicetak enggak banyak itu. Kemudian ada satu lagi motor modifikasi ini harganya 300.000. Mereknya Honda tapi mesinnya dari mesin jahit misalnya. Nah, kira-kira mobil yang mewah tadi, mobil sport tadi, Anda parkir sembarangan atau di tempat yang sudah layak. Itu namanya khailul musawwamah itu. Disiapkan betul. Sama dengan kita kan mau ngaji ini, ilmu dari Allah, nur hudan dari Allah ini. Disiapkan betul hati kita, bersih, niatnya baik. Maksud saya itu. Ngaji itu yang baik niatnya itu ya. Nah itu dia. Nah saya ini punya permata ini. Permata ini sudah diamond ya kan. Kira-kira saya taruh begitu saja. Samakah saya memperlakukan permata, benda barang mulia, batu mulia ini dengan batu koral misalnya, kan tidak sama. Berarti saya siapkan dengan itu khailul musawwamah itu. Kemudian wal an'am, ternak. Ya sekarang ternak itu banyak. Ya, ternak akun YouTube berapa misalnya ya kan. Ternak akun jualan online berapa. Nah, ini hanya disebutkan. Kalau kuno kan yang kuno kan ternaknya apa? Biri-biri ya kan. Sapi, domba kan itu saja. Jadi sekarang ternaknya apalah ternak. Ternak ikan apa di bawah ini? Koi misalnya ya kan. Atau ternak apa yang kalau sapi itu sudah wajar ya. Jadi kan ada orang tidak mau makan daging, apa namanya? Vegetarian ya kan. Karena kalau pemakan daging apa namanya? Kalau pemakan tumbuh-tumbuhan itu apa? Herbivora ya. Kalau makan daging karnivora kan. Manusia pemakan segalanya katanya omnivora. Karnivora. Kalau ada yang programnya ditutup di TV itu tapi sekarang dibuka lagi, Karni Ilyas itu namanya. Mirip-mirip karnivora apa juga namanya kan yang pemirsa istirahat sejedak katanya itu. Ternyata saudaranya Amru ya, santri di sini juga. Oke. Nah, ada orang enggak mau makan daging. Jadi dia makan sayur-sayuran apa. Itu keren menurut saya, hanya dengan modal sambal saja. Lalu lepas di kebun itu. Ya nanti hidup dengan mencari sayur mayur apa dan seterusnya. Nah lagi pula kalau daging tidak dimakan, nanti jumlah sapi, kambing kan membeludak itu. Lebih baik dimakan saja. Nah, itu juga. Dulu ada ketika makan dengan apa di forum-forum tahlilan atau hataman apa Quran, semaan dan lain-lain itu ada.
Oh, daging kambing ini katanya. Ini mengandung kolesterol itu. Ya saya makan saja. Setahu saya kambing itu mengandung anak kambing ya kan. Nah, bukan mengandung kolesterol itu. Nah, oke, dan itu ini harus kita, kalau diet kan mengurangi gorengan katanya kan, supaya apa badan tidak lemes harus mengurangi gorengan. Jadi gorengan itu yang banyak itu dikurangi. Bahasa diet gorengan itu kan terbuka begini, dia dilempit katanya. Nah, dilempit lebih kecil lagi itu. Supaya proses makan lebih cepat. Nah, jadi hubus syahwat minan nisa, laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, kemudian anak, kita senang anak laki-laki dan perempuan. Kemudian qanatiril muqantara, benda-benda tadi itu ya, properti, kekayaan, harta benda, perhiasan dan semua, zahab wal fiddah ya, emas dan perak, wal khailil musawwamah. Dan kuda-kuda pacu, kuda istimewa, kendaraan bahasa sekarang. Kita koleksi itu. Satu rumah kendaraannya 6 biasanya. An'am, ternak apa, akun-akun dan seterusnya, harus ladang. Nah, sekarang ladang kita adalah media sosial. Ladang kita ya ladang perjuangan, banyak sekali. Pondok itu mau ndak mau seneng-senengan banyak santri, ya kan? Nah, ini pondok kita ndak mau terima santri. Udah capek kita terima santri banyak-banyak, ya kan? Nah, maka dari dulu sejak awal pesantren ini berdiri sampai sekarang, ndak ada pengumuman menerima santri baru. Karena harapannya Divan sebagai lurah, menerima santriwati baru, Pak. Nah, itu dia. Jangan bilang-bilang ke beliau. Kumisnya sudah gerak-gerak. Kemudian, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah itu punya ini. Itu kan keren tadi itu. Kita terpedaya, terpesona macam-macam. Perhatikan ayat berikutnya. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Ada loh yang lebih baik, katakan Muhammad itu. Mau enggak? Lilladzina taqaw inda rabbihim. Bagi mereka yang bertakwa ke Tuhannya. Salah satu makna takwa tadi waspada tadi ya. Kemudian mereka dapat apa? Jannatun tajri min tahtil anhar. Dapat surga. Satu paket langsung itu. Jadi 6 dibalas 3 bukan hanya setimpal, jauh lebih baik, khairun. Dan kepada kebaikan kita harus berlomba, ya kan? Kan ada bagaimana fastabiqul khairat katanya macam-macam itu. Wa ma nahnu bimasbukin, kami tidak bisa dikalahkan, maknanya Allah itu. Kemudian nah, menyangkut yang baik-baik memang harus berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan kepada yang baik-baik ayo berlomba-lomba. Kemudian tajri min anhar khalidina fiha. Ya, kadang di neraka itu enggak pakai redaksi khalidina fiha. Bagaimana itu di surat Lam Yakun itu? Di surat Bayyinah itu? Hatta ta'tiyahum Rasulullah itu subhanahu fiha tunggu yang ma tafarlan yurja bil lembat macam terus lam yakunil ladzina kafaru yasuna Allah fiha tunggu yang ma tafarraqu ladin yurja bil lembat macam bayyana wa ma umiru illa liya'budullaha hunafa iqamis sholati wa zakat wa dzalika dinul qayyimah. Terus innal ladzina amanu wa amilus sholihat innal ladzina amanu sholihat khairul bariyah, ya kan? Jazaa'um inda rabbihim ya. Tapi innal ladzina kafaru ahli kitab musyikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu hanya abadi saja. Khalidina saja. Tapi begitu nyebut surga nanti khalidina fiha abada. Radhiyallahu mardu'an dzalika liman wasyarabbah. Nah, itu dia. Oke. Jadi di neraka ini ada yang lama, ada yang tidak. Neraka adalah manifestasi dari saya bacakan hadis qudsi. Rahmati wasi'at kulla syai' atau sabaqat rahmati ala ghadabi. Rahmatnya Allah mendahului murkanya. Kira-kira apa manifestasi dari rahmat? Surga ya, enggak usah mikirin. Apa manifestasi dari ghadab? Neraka. Maka ampunan Allah surga itu jauh lebih luas. Orang di neraka itu enggak lama-lama, apalagi yang beriman ya, yang masih punya iman. Oh, enggak ada yang amin ya. Nah, itu dia. Jadi karena surga manifestasi dari rahmat, kemudian neraka manifestasi dari ghadab. Oke. Baik, nah oleh karena itu wallahu basirun bil ibad. Allah Maha mengetahui. Enggak pakai bil ibad. Karena ibad ini hamba-hamba Allah yang berdosa dia tapi bertobat. Nah, teman-teman kalau bertobat mulai sekarang libatkan Nabi Muhammad. Jangan istighfar tok, bersolawat juga. Seperti yang sudah kita baca atau kapan, walau annahum izzalamu, seandainya mereka itu zalim ya. Ja'uka, mendatangi mu Muhammad, fastaghfirullah. Mereka beristighfar kepada Allah ya. Wastaghfarallahumur rasul.
Dan Nabi juga beristighfar untuk dia. Lawajadullah tawwabar rahimah. Pasti Allah ampuni. Mereka akan mendapati Allah tawwaban. Zat yang maha membukakan pintu taubat. Dan maha mengasihi. Jadi mulai sekarang kalau bertobat, ya libatkan Allah itu. Libatkan Nabi Muhammad. Bukan hanya istighfar kepada Allah ya. Nah, istighfar ini meyakini dosa kita besar, bagus. Tapi kalau saya tidak mau meyakini, memandang saja. Yang kita yakini jauh lebih besar adalah ampunan Allah itu. Nah, waktu itu di hikam itu bagaimana itu? Maksiatun awrasat dzullan wa ihtiqaran khairum min ta'atin awrasat izzan wa istikbaron. Maksiat yang menyebabkan kita maksiat yang menyebabkan kita dzullan wa ihtiqar. Merasa hina dina dan fakir di hadapan Allah, khairun lebih baik daripada min ta'atin awrasat izzan wa istikbaron. Berbuat taat ke Allah tapi jumawa, tapi bangga. Nah, itu justru tidak baik. Nah, teman-teman begitu, supaya masuk kepada surat Az-Zumar 53 tadi, betapapun besar dosa-dosa kita, tetap ampunan Allah jauh lebih besar. Bagaimana? Narasinya bagaimana? Adalah sebesar apapun dosa kita, tetap ampunan Allah lebih besar. Saya kasih ilustrasi yang sangat menarik ini. Air kencing itu tidak hanya najis, tapi juga kotor secara medis. Secara teori, air kencing ini najis ya, mbak-mbak ya. Bisa enggak dari suci bisa enggak itu? Enggak bisa kan ya? Nah, mulai sekarang harus dikatakan bisa. Itu air kencing bisa jadi suci. Bagaimana Pak dengan teknologi apa? Enggak usah repot, buang saja ke laut, itu otomatis suci. Kencing itu ibarat perlambang simbol dari dosa-dosa kita. Najis ya, kotor ya, dosa, maksiat macam-macam itu. Syahwat, ghafalat dan seterusnya. Air laut itu ampunan Allah tetap lebih luas dan langsung suci, boleh diminum asal mau. Jadi buang itu, silakan orang sedunia kencing semua di laut itu tetap suci, karena laut ini 2/3 dari daratan dan itu dikatakan Quran itu. Nah, itu dia ya. Jadi supaya kita ini yang berdosa, banyak dosa, tidak putus asa ke Allah itu, ke rahmatnya itu loh. Pak, apa kita kepedean masuk surga? Kalau saya, ya, saya intelektual, saya ulama. Saya ilmuwan, saya ralat. Saya filosof. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah ngasih kunci surga. Ini loh kunci surga. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Tapi kunci neraka tidak dikasih. Ya kan? Nah, itu supaya kita senang. Beragama, ngaji, berbuat baik. Yakin betul ada harapan itu ke sana itu. Waduh Pak, ini kayaknya tidak diterima Pak. Kalau saya, ya sudah, sengsara. Ada pertanyaan kah? Silakan dibaca saja. Satu ya. Ya silakan dibaca saja. Cara tawasul yang benar. Tawasul yang benar itu ya pakai Fatihah itu saja. Kalau pakai Baqarah kelamaan nanti. Itu saja ya. Jadi berwasilah, bertawasul ya tentu kepada Nabi kita. Para Nabi, para Rasul ya, Nabi kita, keluarganya, sahabatnya sudah itu. Lalu ke ya para ulama, para anbiya, setelah anbiya mursalin, auliya, solihin ya. Lalu ke orang tua dan seterusnya. Sudah itu saja, itu sudah benar itu. Jadi kalau mau menapaki tangga, dari bawah dulu, ya kan? Itu namanya sanad. Jadi tangga itu dari gurunya sampai ke Nabi Muhammad atau sampai ke pengarang kita. Tapi kalau bertawasul ke yang tinggi dulu. Maknanya begini, kalau Anda mau naik ke tebing, dan Anda seorang pemula, kira-kira tali itu diikat di atas dulu oleh yang profesional atau Anda ngikat sendiri? Angel ya sudah. Kalau Anda mau belajar manjat pohon, misalnya, sebaiknya tali itu diikat di bawah atau di atas itu? Di atas itu. Langsung ke puncaknya. Baru nanti Anda manjat pelan-pelan ya kan. Kalau sudah profesional macam di sini Amru ya, atlet manjat tebing atau panjat genteng dan seterusnya. Ya silakan. Oh, dia saya manjat dengan teknik yang lain, Pak. Jadi kepala di bawah. Jadi ke atas. Ya silakan. Jadi saya manjatnya bukan begini, Pak. Kan biasa manjat begini. Dia ada ke belakang gitu. Ya, silakan kalau dia profesional ya kan. Nah, santai Farid ya. Menghayal saja takut ya kan. Menghayal, Pak, ini kalau saya punya uang 5 juta. Apa 5 juta? Punya uang 5 kontainer gitu. Kan enggak nanggung itu hayalannya itu.
dan setelah itu sadar. Nah, itu dia. Jadi tawasul itu yang langsung yang tinggi ke Nabi dulu. Karena ada orang mengatakan kalau banyak utang begini, ini versi yang anti tawasul ya. Kalau punya banyak utang, banyak persoalan, langsung minta ke Allah. Ya, silakan minta uang ke Allah itu. Siapa tahu dikasih 5 kontainer ya kan. Nah, kalau saya tidak, kalau punya persoalan, bilang ke mertua. Ya kan? Istri kalau tidak punya uang belanja, minta ke Allah atau minta ke suami? Jawab. Tetap minta ke Allah, tapi melalui telinga suami. Nah, jadi pakai corong, pakai tua, ya Allah, nah begitu. Ke telinga, kenapa? Bagas ya, sampai melahirkan. Oke, baik demikian, semoga semua dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan kita kepada Quran. Jadi kita tetap butuh syahwat ya. Kalau tanpa syahwat laki-laki ke perempuan, perempuan ke lelaki, kalian sudah punah. Dita ini kenapa ada? Karena bapak ibunya syahwat dulu. Tapi syahwat yang baik ya, yang halal ya. Beda dengan kalian yang dibawa ugal-ugalan itu. Nur kok senyum tok ya men Nur? Bang halalin aku bang katanya. Ternyata nenek-nenek ya diedit itu. Kalau perempuan pas kibra itu pakai kopiah cantik enggak itu? Cantik biasanya ya. Nah coba laki-laki pakai jilbab. Yusron pakai jilbab. Kumis brewok gondrong ya kan. Nah. Kan ada biasanya orang jualan, tapi saya memang pernah ada, entah di mana. Jadi orang jualan apa biasanya dipakai. Dia jualan lato-lato, ya dia tukang lato-lato juga kan dipakai begitu-begitu. Atau teknik yang bagaimana, atau pakai sikut gini-gini kan, dalam sarung atau apa. Nah jualan jilbab laki-laki, jilbab dipakai juga itu. Ternyata yusron ya, berkumis gondrong itu. Nah. Terus baru saja. Apa masih ada lagi? Baik itu saja ya, semoga bertambah kecintaan kita kepada Quran dan teman-teman terus ditingkatkan standar belajarnya. Nah untuk yang menyimak ini, untuk yang perempuan tadi, kita perhatikan betapa Quran sangat menjaga perasaan perempuan. Meskipun dia senang lelaki, itu tidak ditampakkan, itu dia. Kalau laki-laki kan langsung ugal-ugalan, biasanya langsung baca puisi dan seterusnya ya kan. Nestronik, apa dan lain. Oh ya, nah, dipahami karena itu Morse itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa yufiqna ila sunnah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.